Ya, pecantol-cantol. Ini saya nggak mati-mati. Ya, nggak mati. Sip. Nggak mati-mati nggak enak ini. Ini anunya. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya kurang semangat ini. Mungkin ya karena habis tahlilan, habis sholawat biasanya ngantuk biasanya. Betul Pak G? Makanya ngajinya ini nggak usah lama-lama. Betul? Tapi coba diulangi lagi, coba salamnya lebih semangat. Saya doakan bagi yang semangat menjawab salam, mudah-mudahan hidupnya berkah. Amin. Dijauhkan dari tetangga yang hobinya marah-marah. Rizkinya lancar tanpa banyak musibah. Anak nurut, gak suka bantah. Tetap sabar meskipun saldo tinggal 1 rupiah. Iki amin ya kok gak semangat juga. Coba yang semangat, nggih. Oke, coba buktikan yang semangat. Saya nggak lama-lama, wis ngerti, sudah mau jam 9. Betul Pak G? Oke, coba diulangi aminnya kurang mantap. Karena yang hadir di sini adalah bapak-bapak, saya doakan mudah-mudahan punya istri yang baik hati. Amin. Setia sampai mati. Amin. Gak cerewet setiap pagi. Amin. Gak suka ngabisin gaji suami. Tapi kalau enggak jawab tak doakan mudah-mudahan istrinya datang bulan setiap hari. Ya biar kapok. Monggo yang semangat fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gini ini kan sudah ada semangat ya. Ustadznya mau nyampaikan jadi semangat juga. Jadi tambah saya persingkat lagi. Kenapa? Jamaahnya semangat. Tambah nggak semangat ya tambah tak lama-lama no sampai 1 jam. Oke, monggo diikuti bersama-sama. Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah ganjil, suka kepada yang ganjil. Salam kita berapa Pak tadi? Baru 2, kita ganjilkan menjadi 3. Mudah-mudahan kita termasuk yang dicintai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau Pak Sugeng tadi ngasih pantun, saya nggak mau kalah dengan Pak Sugeng. Mana Pak Sugeng? Pak Sugeng, saya nggak mau kalah Pak Sugeng. Tapi kalau Pak Sugeng tadi ada cakepnya apa enggak? Ada. Harus lebih kompak, lebih semangat ya. Siapa yang mau daun salam? Alah nggak kompak Pak. Kita tambahi 1,5 jam loh ya. Ulangi. Siapa yang mau daun salam? Nah, ya. Petik di kebun menjelang petang. Siapa yang ikhlas menjawab salam? Kudoakan lunas semua utang. Tanda-tandanya jamaah yang hadir utangnya wakeh. Mudah-mudahan segera lunas. Amin ya rabbal alamin. Monggo yang semangat salam yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para jamaah, bapak-bapak, di belakang itu ada sebagian ibu-ibu yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka doa bersama, sekaligus mendoakan calon pengantin atas nama Mas Fadil dan Mbak Putri yang insya Allah hari Sabtu akan melangsungkan pernikahan. Kita doakan mudah-mudahan lancar,
Dan tentunya perkumpulan yang seperti ini, majelis yang seperti ini adalah majelis yang diridhoi oleh Allah, dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengatakan ini adalah taman-taman surga. Dalam hadis itu dikatakan idza marartum biriyadil jannah farta'u. Apabila kalian lewat di taman-taman surga, singgah di tempat itu, ambil manfaat di tempat itu. Sahabat penasaran bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Taman-taman surga, kata Rasulullah, khilaquz zikri wa fi riwayatin majalisul ilmi. Yang dimaksud dengan teman-teman surga adalah majlis-majlis zikir. Yang dimaksud dengan teman-teman surga adalah majlis-majlis ilmu. Dan insya Allah kita semuanya berada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadi muqaddimah kumpulnya kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Lebih-lebih tadi sudah diawali dengan tahlil. Tahlil itu termasuk zikir. Kalimat thayyibah, la yaq'udu qaumun yadhkurunallah illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indahu. Kata Nabi, tidak duduk satu kaum zikir kepada Allah kecuali minimal 4 yang akan didapatkan. Apa saja yang 4? Dikelilingi malaikat, diselimuti rahmat, tenang hatinya, dibangga-banggakan di hadapan para malaikat. Apalagi kalau misalkan ditambah yasin, yang biasanya kalau kita melakukan acara tahlilan, ada yasinan, itu tambah mantap. Bahkan saya pernah ikut pengajian Kiai Haji Muslih Adnan dari Madura, pernah mengatakan kalau pengen uangnya banyak, amalkan 3 surat. Kemudian disebutkan oleh beliau, yang pertama adalah surat Yasin. Surat apa Pak? Yasin. Dibaca selama seminggu, habis subuh. Setelah baca, angkat tangannya. Doanya cuma satu, ya Allah berikan saya uang banyak. Lakukan selama 7 hari 1 minggu, kata beliau. Kalau ternyata kok baca Yasin, doanya sudah dilakukan, gak banyak-banyak uangnya, baru baca surat yang kedua, yaitu surat Al-Waqi'ah. Surat apa Pak? Dibaca Al-Waqi'ah, sama modelnya kayak tadi. Habis subuh dibaca, doanya cuma satu, ya Allah berikan aku uang banyak. Kok ternyata baca Yasin uangnya nggak nambah-nambah, baca Al-Waqi'ah kok nggak nambah-nambah. Baru yang ketiga, apa yang dibaca? Surat Tanah dibaca, baru dijual. Insya Allah bener uangnya nambah. Betul Pak? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Gak usah serius-serius ngaji itu, serius ngantuk nanti. Yang kedua, habis tahlilan, sholawatan. Masya Allah, Nabi itu pernah mengatakan, kalau misalkan ada perkumpulan kok gak ada nama Nabi disebut, gak ada sholawat di dalamnya, maka itu akan menjadi bahan penyesalan bagi orang yang hadir di tempat itu. Bahkan Ibnul Jauzi mengatakan, kalau seandainya ada perkumpulan gak ada sholawatnya di dalamnya, orang yang hadir ketika meninggalkan tempat itu akan meninggalkan bau yang lebih busuk daripada bangkai. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau ada sholawatan, suaranya diangkat. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, man shalla ala nabi, man shalla ala nabi wa rafa'a sautahu wajabat lahul jannah. Siapa yang berselawat kepada Nabi, mengangkat suaranya, insya Allah masuk surga. Bisa Pak kalau ngangkat suara ketika sholawatan? Coba saya cek ya. Salatullah salamullah bersama ala Taha Rasulillah. Salatullah Habibi. Hei kawan, yuk kita ngaji kepada para kiai, sebagai bekal di saat mati. Hujan gak hujan tetap ngaji. Salat salamullah ala Taha Rasul. Salat salam ala. Hei kawan, yuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, agar kelak mendapat syafaat, selamat dunia dan akhirat. Salat ala
Rasulillah salat salamullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kekuatan kepada kami untuk menjaga negeri ini. Yang keras, NKRI. Salat Rasulillah salatullah salamullah. Jadi luar biasa solawat itu bisa dipakai sebagai sarana dakwah. Meskipun ada solawat, ada nasihat-nasihat yang bisa disisipkan. Bahkan untuk anak muda pun juga bisa. Coba kita ya, yang untuk anak muda. Kisah cinta zaman sekarang diawali dari chattingan, saling lempar kata gombalan, belum kenal udah sayang-sayangan. Salatullah salatoha rasul salat salamullah. Ada yang kayak gitu Pak? Ada, banyak. Aku yang jawab berarti pas masa muda kayak gitu paling ya. Oh no dah, solawat untuk dudo. Jadi bisa media dakwah solawat itu bahkan dipakai doa pun bisa dengan solawat. Allahumma, bukan itu. Allahumma cukupono luberono. Amin gitu Pak. Wis ngantuk dah. Allahumma cukupono luberono. Keluarga sehat kabeh, beras akeh, duit akeh, kanggo ngaji lunga kaji, barokahe Kanjeng Nabi. Mugi sing jomblo dang rabi. Jomblo kabeh ta? Sing jomblo ganti-ganti, amin amin. Sing sekolah tambah pinter, besok gede dadi dokter. Lo enak, bisa. Bahkan agak ngawur dikit ya, seperti yang pernah viral di TikTok, ada juga solawatan. Contoh, Bapak NU, Ibu Mus, kurang kompak saudara. Kita tanda-tanda 2 jam iki wis. Coba, Bapak NU, Ibu Mus, Kakak Ansor, Adik Fatayat, tahlilane saben malam, moleh tahlilan podo gawa rahmat. Kok bisa berkat iku piye? Berarti sama kayak di TikTok ternyata. Mulai tahlilan podo gawa rahmat. Berkat itu nyusul gampang. Yang utama rahmat. La yaq'udu qaumun yadhkurunallah illa hafathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indahu. Tadi sudah saya sampaikan. Tidak duduk satu kaum zikir kepada Allah, minimal akan dikelilingi malaikat, minimal akan diselimuti rahmat, bukan berkat. Loh kenapa? Karena kita masuk surga bukan karena amal kita loh. Jangan bangga dengan amal kita. Belum tentu amal kita itu bisa memasukkan ke surga. Kita masuk surga karena apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Amal yang kita kerjakan belum tentu ikhlas. Sedangkan syarat untuk diterimanya amal itu adalah ikhlas. Kalau nggak ikhlas, gagal semuanya. Sholat 5 waktu tapi nggak ikhlas, sia-sia. Sholat tahajud tiap malam tapi nggak ikhlas, sia-sia. Berangkat haji umroh berkali-kali tapi nggak ikhlas, sia-sia. Ada ustadz ceramah kemudian yang diharapkan misalkan apa? Angpau amplop kurang ajar kabeh iki. Loh, tapi bener, kalau ada ustadz ceramah yang diharapkan amplop, haram, dosa besar. Tapi kalau ada jamaah ngundang ustadz gak ngasih amplop,
dosanya jauh lebih besar. Iki ketuan rumahnya sopo iki? Mudah-mudahan gak salah dengar tuan rumah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya harus ikhlas. Amal ikhlas insya Allah akan menjadi perantara mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah berapa menit jam? Gak usah lama-lama, ini sudah ngantuk ini. Wes berapa? 45 menit loh. Ini tanda-tanda suruh akhiri ini. Jawabannya loh 45 menit. Padahal di sini loh cuma 5 menit. Lah kurang ajar kabeh. Dikira nggak ono. Ya tenang. 5 menit lagi selesai. Setuju? Dan kalau kita berbicara tentang sebuah pernikahan, biasanya kan ada doa. Mudah-mudahan sakinah, mawaddah, warahmah. Betul? Sebenarnya kalimat itu berasal dari ayat Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang biasanya dibaca oleh qori-qori. Surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda kekuasaannya, tanda kekuasaan Allah, yaitu Allah menciptakan bagi kalian dari diri kalian berpasang-pasangan. Kita diciptakan berpasang-pasangan. Makanya ada atas, ada bawah, ada kanan, ada kiri, ada depan, ada belakang. Coba misalkan Allah menciptakan sama semuanya, yang diciptakan laki-laki semuanya. Loh, bosen Pak. Makanya diciptakan ada laki-laki, ada perempuan. Bahkan adanya kita ini karena perbedaan. Allah menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa, akhirnya punya keturunan sampai ke bapak kita, ibu kita. Beda laki-laki dan perempuan, akhirnya lahir kita. Coba bayangkan kalau seandainya dulu Allah nggak ciptakan Adam dan Hawa, misalkan Adam dan Sugeng, gak ono kita. Untung pas lagi nole ya, bisa-bisa gak kerungu ya, bisa-bisa saya nggak diundang maneh. Makanya bersyukur adanya perbedaan. Ya kita hidup di apa ini, pondok apa? Wage berapa? 1. Pondok Wage Indah 1. Soalnya saya bingung yang sana berapa, yang sini berapa. Pasti ada perbedaan di antara masyarakat ini. Ya, ada yang NU, ada yang Muhammadiyah. Betul? Ada yang ketika sholat subuh kunut, satunya nggak kunut. Gak usah dimasalahkan kayak gitu itu. Wong berbeda-beda tetapi tetap satu semboyan kita, negara Indonesia. Ya, selama dia itu sama-sama Islam, yang disembah sama-sama Allah, kiblatnya sama-sama Ka'bah, nabinya sama-sama Muhammad, kitabnya sama-sama Al-Quran, saudara kita. Mau dia kunut gak masalah. In qanata fil fajri fahasanun wa illam yaknut fahasanun. Kalau ada orang sholat subuh gak pakai kunut, aman. Pakai kunut, aman, wes bebas. Tasyahud saja loh kita. Kalau misalkan sholat di masjid, ono sing diem aja. Ada yang gerak-gerak, ada. Coba bapak-bapak yang di sini, termasuk yang diem atau yang gerak-gerak? Halo? Yang diem atau gerak-gerak? Gak boleh mencaci atau mencela yang gerak-gerak. Sholat kok cari sinyal? Gak boleh. Ini memang gayanya kayak gitu. 4 mazhab beda-beda. Imam Hanafi, ini agak unik ini, agak beda dengan mazhab Syafi'i. Ketika isyarat seperti ini, asyhadu alla, ketika la, asyhadu alla ilaha il, ditutup, nggak pakai isyarat lagi. Kalau mazhab Syafi'i, asyhadu alla ilaha, ketika il keluar, illallah. Mazhab Hambali, setiap ada lafaz Allah gerak. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, ada lafaz Allahnya. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, sampai selesai. Imam Malik itu yang gerak-gerak dari awal sampai akhir. Tapi gerakan Imam Malik ini bukan atas bawah, kanan kiri, yaminan wa shimalan, at-tahiyatul sampai akhir. Ini bukan cari sinyal, gayanya memang gitu. Loh Ustadz, kalau yang atas bawah itu siapa? Itu Syekh Nasiruddin Al-Albani yang biasanya dipraktekkan teman-teman salafi, atas bawah. Ada yang nggak pernah ngaji, bingung, sing bener atas bawah atau kanan kiri, digabung, diputar akhirnya at-tahiyat. Itu berarti nggak pernah ngaji, dijadikan satu. Tapi semuanya sah meskipun beda. Yang nggak boleh gimana? Kalau dibalik,
At-tahiyatul ini nantang malaikat iki. Loh, itu harus ngerti. Makanya Allah menciptakan tadi apa? Berpasang-pasangan. Dan pasangannya ya pasti beda. Bukan dilihat perbedaannya, tapi kita lihat persamaannya. Mau kunut gak kunut, sing penting sama-sama subuh. Mau zikirnya bareng, zikirnya sendiri, sing penting sama-sama zikir. Aman. Mau tasyahudnya gerak-gerak atau tidak, yang penting sama-sama tasyahud. Selesai. Masalah selesai kalau seperti itu. Dan diciptakan berpasang-pasangan untuk apa? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, supaya tenang, penuh cinta dan kasih sayang. Itu kalimat litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Itu istilah dari sakinah mawaddah warahmah. Jadi kalau ada yang mendoakan, mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah, mudah-mudahan keluarganya tenang, penuh cinta dan kasih sayang. Mudah-mudahan yang hadir juga termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal. Jangan cuma amin, buktikan kalau memang keluarga kita itu sakinah mawaddah warahmah. Caranya gimana? Harus romantis. Meskipun umur pernikahan kita sampai bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, harus romantis seperti Rasulullah. Rasulullah puluhan tahun masa pernikahannya, tapi romantis. Pernah suatu ketika kepada Sayyidah Aisyah marah. Aisyah, tutup matamu. Bentak Rasulullah. Gemeter langsung Sayyidah Aisyah. Kesini kamu. Kemudian ketika marah, Rasulullah langsung memeluk. Setelah memeluk, Rasulullah mengatakan, sejak aku memeluk dirimu, ya Humairah, sejak aku memeluk dirimu, hilang rasa marahku kepadamu. Bapak-bapak pernah pakai itu? Pernah enggak? Alah bohong. Gak percaya. Modelnya aja beda. Rasulullah marah itu langsung memeluk. Bahasanya romantis. Ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Bapak-bapak punya enggak panggilan romantis kepada istrinya? Coba Pak, apa panggilannya? Beb gak percaya. Coba sing masuk akal. Hah? Ayang gak percaya kalau kayak gitu modelnya ayang itu. Gak percaya. Coba sing masuk akal lah. Hah? Oke. Harus punya. Nanti praktekkan Pak. Kok mungkin mohon maaf punya istri badannya agak gelap, nanti pulang langsung buka pintu, wahai Hajar Aswadku tercinta. Mantap, insya Allah dilempar pakai sandal Pak. Loh, Hajar Aswad itu apa? Batu mulia dari surga. Berubah menjadi hitam gara-gara apa? Gara-gara dosa-dosa kita itu. Awalnya itu jernih, bening, putih. Hajar Aswad. Misalkan kok punya istri badannya besar, gak apa-apa. Wahai nyonya besarku tercinta. Perlu, itu bentuk romantis kita kepada istri kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wes berapa menit jam? Hah? Kau nak tulisannya? Oh, iki gak esok diandalkan. Saya tak lihat. Ternyata wes suwe kata. Padahal wes tak ajak guyon bilangnya suwe. Apalagi tak serius, saudara-saudara sebangsa tanah dan sebangsa air. Wes ngantuk kabeh. Padahal ini saya berusaha biar gak ngantuk. Wes dibilang suwe. Iki piye iki? Saya pernah loh sholat di sini Masjid Al Muhyiddin. Pernah kan? Oh, tiap Ramadan saya apa? Langganan. Loh, pernah saya ditegur kok sama jamaah tepat di belakang saya. Sopo iku? Ono wonge. Iki lah. Iki wonge. Masya Allah, iki. Makhluk iki. Padahal saya ngimami itu cepet banter loh. Lah ono sing request. Coba bayangkan saya ngimami itu wis banter gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Cepet. Sik dicolek. Mohon maaf Ustaz, kurang banter. Lah kurang ajar ya. Loh, tapi kalau saya tantangan itu harus dilawan. Betul Bang ya? Tak lawan, tapi saya ubah akhirnya. Soft diluruskan. Lewat. Silakan siapkan sabuk pengaman SIM dan STNK supaya tidak ditilang polisi. Langsung gas kalau saya. Loh, kalau saya ngimami itu tergantung jamaah. Tergantung request. Kalau perlu Ustadz sholatnya 2 rakaat, siap. Atau misalnya ada request, Ustadz gak usah sholat, ayo wes ngopi bareng, siap. Loh, saya itu kalau nerangkan Pak di masjid-masjid, saya kalau nerangkan itu nggak di masjid NU saja, yang ngundang Masjid Muhammadiyah, betul Zam? Masjid Muhammadiyah saya dibantai sama Masjid Muhammadiyah, dalilnya mana? Untung saya bisa ngasih sehingga malah tambah cocok.
Saya ngundang saya NU Muhammadiyah. Jadi bukan NU saja. Dan saya kalau ngundang macam-macam modelnya orang itu. Kalau saya nerangkan di masjid-masjid pasti saya bilang sholat tarawih jumlahnya 20 rakaat. Tapi kalau sudah ngimami di masjid-masjid langsung takmirnya, Ustaz mohon maaf sholatnya cuma 8. Hati saya itu langsung yes 8 rakaat. Cepat selesai. Betul Pak? Ya apa misalkan 8 rakaat aja. Oh dihajar Ustaz Hartoyo. Yes ya. Jadi intinya bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kita doakan Mas Fadil dan siapa satunya Mbak Putri ya. Mudah-mudahan nanti acara pernikahannya bisa berjalan lancar. Terus menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namanya suami ya harus membimbing istri. Coba Pak, saya mau tanya. Pekerjaan rumah tangga itu sebenarnya tugas siapa? Nyuci, ngepel, masak. Tugas siapa? Suami. Oh ini berarti suami-suami beneran ini. Beneran tak nyuci Pak? Nyuci beneran? Oh berarti suami-suami takut istri kabeh. Loh tapi memang bener. Semua tugas rumah tangga itu adalah tugasnya suami. Istri gak ada tugas nyapu, ngepel, nyetrika, gak ada. Istri tugasnya cuma 2, taat kepada Allah, taat kepada suami. Jadi suami nyuruh pel harus mau, nek nggak mau neraka. Setuju? Yang terakhir, yang terakhir iki wes ojo ngerasani iki, terakhir iki. Kalau bapak-bapak nanti cari mantu sing agamanya bagus. Di dalam hadis itu dikatakan bahwa biasanya orang-orang itu ketika menikah yang dilihat 4. Apanya? 1 hartanya, 2 keturunannya siapa, 3 apalagi cantiknya apa enggak, yang 4 agamanya. Rasulullah mengatakan kalau pengen aman, pengen selamat, pilih yang keempat agamanya. Pilih kayak Mas Faiz. Wah itu Qurannya bagus. Mas Faiz namanya ya? Faiz, bukan Mas Faiz. Oh Faiz, bagus bacaannya itu, makhorijul hurufnya bagus. Jangan sampai seperti cerita, pernah saya cerita itu tentang 3 anak yang ingin melamar putri Pak Kiai. Ini terakhir. Wis lah, ojo melotot. Terakhir ini. Terakhir, 3 laki-laki pengen ngelamar putri Pak Kiai. Namanya Anas, Torik, Imron. Si Anas datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa kamu? Mau apa kamu? Saya pengen melamar putri Pak Kiai. Namamu siapa? Anas Pak Kiai. Baca surat Anas sesuai dengan namamu. Dibaca. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Bacaannya bagus, dijempol. Bacaanmu bagus, makhorijul hurufmu bagus, tajwidmu bagus. Kamu calon mantu saya. Yang kedua Torik datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya juga ingin melamar putri Pak Kiai. Namamu siapa? Torik Pak Kiai. Baca surat At-Torik sesuai dengan namamu. Dibaca was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. 17 ayat hafal. Bagus. Makhorijul huruf, tajwidmu bagus, kamu juga calon mantu saya. Yang ketiga Imron, kemeringet kabeh. 200 ayat, coba bayangkan. Waduh mateng mon. Imron lagi nyari akal sambil ngetuk kemeringetan kabeh. Assalamualaikum, nyari akal. Waalaikumsalam. Kamu apa? Itu Pak Yai, saya ingin melamar putri Pak Kiai. Nah, namamu siapa? Tambah kemeringet mana? Bayangkan surat Ali Imran berapa? 200 ayat. Akhirnya muncul ide. Saya itu Pak Yai, nama saya Imron tapi biasa dipanggil Kulhu. Nah, kan gak enak kan? Gak enak. Makanya cari sing agamanya bagus. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa ya Ustaz Hartoyo. Oh pas jam 9 ya. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina.
اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقد حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.